Nah, jadi Bunda mau perkenalkan diri dulu. Jadi nama Bunda adalah Bunda Tiara Dwi Novianti dan Bunda mengajar di SMA Budi Bakti, yaitu mata pelajaran Fisika dan Geografi. Nah, jadi hari ini Bunda mau minta waktu kalian sebentar untuk mengenalkan ke kalian SMA Budi Bakti itu gimana sih? Tuh. Karena di sini kan kalian sudah kelas 9 gitu. Jadi sebentar lagi lulus dan harus lanjut ke SMA gitu. Mungkin ada yang masih bingung nih, setelah ini mau lanjutnya ke SMA mana sih? Atau masih bingung gimana pembelajaran atau fasilitas yang ada di SMA Budi Bakti. Nah, jadi untuk hari ini kalian bisa lebih tahu tentang SMA Budi Bakti dan boleh bertanya ya nanti tentang fasilitasnya, tentang pembelajarannya, atau tentang cara pendaftarannya. Gitu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Bunda Widya. Silakan Bunda Widya untuk menjelaskan tentang pembelajaran dan fasilitas yang ada di Budi Bakti. Oke, selamat pagi Naudaya. Budaya. Nah, sekarang di sini Bunda mau memperkenalkan diri dulu. Nama Bunda Widya Ismajayanti atau biasanya dipanggil dengan Bunda Widya. Bunda di SMA itu mengajar mata pelajaran kimia dan biologi. Nah, nanti kalau misalnya masuk SMA, nanti mungkin kalian pelajaran jurusannya itu lebih mendalam. Nanti dibagi-bagi lagi tuh jurusannya apa. Nanti setelah ini akan boleh jelaskan gitu ya. Nah, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Nah, Bunda minta ketua kelasnya boleh dibantu pimpin berdoa untuk ketua kelas 9B deh. Boleh, kelas 9B ada di sini ketua kelasnya? Iya, Bunda. Oke, boleh dong dibantu untuk pimpin berdoa teman-teman yang lain? Silahkan. Sebelum mulai kegiatan hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Elin Valencia ya sudah bantu untuk pimpin teman-temannya berdoa. Oke, jadi di sini tadi singkat perkenalan dari Bunda. Bunda hari ini tidak akan mengambil banyak waktu kalian. Jadi di sini Bunda Widya dan Bunda Tiara mau menyapa kalian sebenarnya ya di kegiatan SMA Budi Bakti menyapa ini sekilas tentang sosialisasi bagaimana sih SMA Budi Bakti itu gitu kan ya. Karena kan di sini kalian udah kelas 9 gitu ya, harus melanjutkan pendidikan gitu ke tingkat sekolah menengah atas. Nah, di sini ya, Sekolah Budi Bakti itu juga ada SMA-nya, yaitu SMA Budi Bakti. Apa aja sih, Bun, yang dipelajari dan bagaimana sistem pembelajaran serta kurikulumnya? Nah, hari ini akan Bunda sampaikan. Oke, ini Bunda share screen terlebih dahulu. Jadi di sini partisipannya udah 50 orang, berarti yang belum bergabung itu sekitar 3 orang. Ya, harapannya nanti sambil Bunda memulai ini, ya, itu teman-temannya akan bergabung atau join. Oke, ini Bunda telah men-share gitu ya, ada tampilan share screen. Apakah kalian sudah bisa melihatnya? Ya, Bunda. Sudah ya, oke. Jadi ini Bunda mulai saja. Nah, kalau kita lihat ini dari gambar depannya ini adalah gedung dari SMA Budi Bakti. Nah, jadi untuk kelanjutan ya sekolah setelah kalian menempuh ya sekolah menengah pertama itu adalah sekolah menengah atas. Nah, sekolah Budi Bakti juga memiliki namanya sekolah menengah atas yaitu SMA Budi Bakti. Baik, Bunda next di sini. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya tentang kurikulum dan jurusan. Oke, jadi ketika kalian nanti bersekolah di SMA Budi Bakti nih, misalnya nih, kan udah lulus, kemudian nanti kalian semua mungkin, Bun saya mau lanjut ke SMA Budi Bakti nih, gitu kan ya, karena cici-cici koko saya gitu kan ya, mungkin dengar seperti itu. Tapi kalian harus tahu juga, kira-kira di SMA Budi Bakti itu belajarnya seperti apa sih Bun, gitu ya, apa sih yang berbeda dari SMP? Nah, jadi di sini Bunda akan menjelaskan tentang kurikulum dan jurusan. Nah, jadi kurikulum yang ada di SMA Budi Bakti itu adalah kurikulum
K13 ya, atau 2013. Jadi kurikulum 2013 itu kurikulum yang menekankan pembelajaran itu dengan 3 aspek, yaitu aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif. Apa itu, Bun? Bahasanya berat gitu ya. Kognitif itu apa? Kognitif itu yang berkaitan dengan pengetahuan, teori-teori, konsep-konsep gitu. Kalau misalnya afektif itu gimana, Bun, yang afektif? Afektif itu berkaitan dengan sikap. Jadi selain dengan pengetahuan kalian yang diukur gitu ya, misalnya melalui tes, melalui tugas, ya di kelas-kelas gitu, kalian juga akan diukur afektif kalian gitu, atau sikap kalian. Bagaimana kalian itu bisa bertanggung jawab, bagaimana kalian itu sikapnya, karakter kalian, itu akan dinilai juga melalui kurikulum 2013. Dan yang terakhir adalah psikomotorik atau keterampilan. Jadi memang untuk kurikulum 2013 itu banyak kegiatan praktiknya di laboratorium gitu ya. Nanti kegiatan praktik di laboratorium itu bagaimana kemahiran kalian menggunakan alat-alat laboratorium, kemudian bagaimana keaktifan kalian, bagaimana kepercayaan diri kalian, dan bagaimana kalian itu bisa kritis gitu ya. Misalnya pada saat presentasi, nah itu semuanya ada di kurikulum 2013 atau K13. Jadi kalau di SMA Budi Bakti itu sangat menarik sekali pembelajarannya. Kalian akan belajar bagaimana supaya memiliki karakter yang mantap ya, dari afektif. Kalian belajar bagaimana memiliki pengetahuan dan konsep keilmuan yang matang. Dan yang terakhir itu kalian memiliki keterampilan, ya, keterampilan dalam praktik gitu, dalam menemukan masalah dan mencari solusi atas permasalahan tersebut. Nah, itu yang akan kalian pelajari nih kalau masuk SMA Budi Bakti. Gitu. Sampai sini kira-kira ada nggak yang kepikiran nih mau, Bun, saya nanti memang SMA-nya mau di SMA Budi Bakti aja nih, gitu. Kira-kira ada nggak di sini? Kira-kira? Atau masih bingung nih, maunya SMA-nya nanti mau kemana gitu? Kira-kira? Berarti masih pada bingung nih ya, kira-kira SMA-nya itu ngapain gitu. Nah, nanti kalian boleh kok, kalau misalnya Bun, saya mau bertanya dong gitu. Ini nanti bagaimana ya Bun belajarnya, mata pelajaran ini belajarnya apa saja. Oke, nah di sini selanjutnya ya, pembelajaran tatap muka, praktikum, dan outdoor study. Nah, jadi nanti memang pembelajaran di SMA Budi Bakti itu ada tatap muka secara langsung. Ya, kalau tidak pandemi seperti ini, kita kan belajarnya di kelas ya, bertatap muka secara langsung, gurunya menjadi fasilitator, kemudian nanti kaliannya melaksanakan atau ada interaksi ya, belajar mengajar di dalam kelas. Kemudian yang tadi Bunda jelaskan juga ada praktikum sains maupun sosial, itu ada praktikumnya. Kemudian ada outdoor study atau seperti kita keluar kelas, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di luar sekolah, atau study tour yang berbau pendidikan, seperti itu. Jadi memang belajarnya itu sangat mengasihkan, gitu ya, menyenangkan. Nah, kemudian yang ketiga di sini sebagai informasi, di SMA Budi Bakti itu terdapat 2 jurusan. Oke, di sini ada jurusan MIPA dan jurusan IPS. Nah, MIPA ini apa sih, Bun? MIPA ini adalah matematika dan ilmu pengetahuan alam, sedangkan IPS adalah ilmu pengetahuan sosial. Jadi dia sains dan sosial sebenarnya. Jadi nanti kalau misalnya kalian masuk ke SMA Budi Bakti, nanti dari awal masuk tesnya itu kalian akan ada tes untuk penempatan apakah kalian itu nanti belajarnya di jurusan MIPA atau di jurusan IPS. Gitu. Jadi udah dari kelas 10 penjurusannya. Sehingga nanti kalian ketika melaksanakan pembelajaran, kalian sudah terjurus. Gitu ya. Nah, tes ini pun juga melihat dari bakat kalian. Bakat, hasil tes psikologi, dan kemampuan pengetahuan kalian gitu ya. Nanti kalian itu dilihat gitu. Oh, ternyata memiliki bakat, ya, bakatnya di bidang sains, ada juga bakat di bidang sosial. Gitu. Jadi di SMA Budi Bakti itu benar-benar lengkap ya paketnya, paket pembelajaran dan jurusannya. Oke, nah di sini ada foto-foto nih dari staf pengajar ya SMA Budi Bakti. Ya, ini Bapak Bunda yang mengajar di SMA Budi Bakti, ada Bunda Ika di sini selaku dengan kepala sekolah, kemudian Bunda Yani, ya
selaku staf tata usaha dan administrasi SMA Budi Bakti, kemudian Bapak Bunda guru-guru yang lain. Nah, mungkin dari beberapa kalian udah mengenal nih wajah-wajahnya, sering terlihat gitu. Nah, atau ada juga mungkin yang belum. Jadi di sini Bapak Bunda pengajar SMA Budi Bakti itu adalah pengajar-pengajar yang profesional di bidangnya masing-masing. Oke. Nah, selanjutnya di sini Bunda mau menyampaikan tentang fasilitas. Jadi ada fasilitas-fasilitas terkait dengan pembelajaran di SMA Budi Bakti. Di sini ada lab fisika, ya, yang masih progres sampai saat ini, lab kimia, ya, dengan barang-barang yang luar biasa, alat-alat laboratorium, kemudian lab komputer dan ruang bimbingan konseling. Nah, oke, di sini juga ada ruang UKS, kemudian life skill, musola, ruang kelas, perpustakaan, kemudian wihara juga ada. Nah, di wihara kemudian kegiatan PLS, ya, juga ada gitu ya, kegiatan-kegiatan yang selalu kita laksanakan setiap tahunnya, PLS, kemudian kampus tour, kemudian kegiatan baksos, persami, dan praktikum. Nah, jadi kegiatan-kegiatan di SMA Budi Bakti itu sangat banyak. Nah, berikut juga ada beberapa kegiatan-kegiatan dan prestasi-prestasi yang diraih ya oleh SMA Budi Bakti. Jadi kegiatannya benar-benar sangat menyenangkan. Jadi kalian nanti bisa untuk melanjutkan sekolah kalian atau pendidikan kalian ke SMA Budi Bakti. Oke. Nah, nanti di sini ada beberapa testimoni juga yang akan disampaikan oleh Cece Kokonya yang sudah sekolah di SMA Budi Bakti, gitu ya. Bagaimana testimoni-testimoninya? Itu nanti setelah ini akan ada Cece Kokonya yang akan masuk ke Zoom-nya. Gitu. Oke. Nah, di sini apakah Cece Evelyn dan Billy sudah masuk? Sudah, Bun, sudah. Sudah. Oke, nah di sini sekarang ini bagian dari testimoninya Evelyn dan Billy gitu ya. Nah, sekarang Bunda mau sampaikan nih ke Evelyn, gimana sih testimoninya selama ini nih, udah menempuh pendidikan selama 2 tahun di SMA Budi Bakti, boleh silakan Evelyn. Ya, terima kasih Bunda Wit. Sebelumnya, selamat pagi, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama Cece Evelyn, dan Cece adalah seorang siswi di SMA Budi Bakti kelas 11. Seperti itu. Jadi hari ini Cece akan men-share sedikit pengalaman pribadi Cece mengenai bersekolah di SMA Budi Bakti, kayak gitu ya, dan di bidang akademiknya. Yang pertama adalah pembelajaran di kelas. Bagi kalian yang penasaran nih, pembelajaran di kelas SMA Budi Bakti itu bagaimana sih? Pengalaman pribadi Cece, guru-guru di SMA Budi Bakti itu orangnya baik banget dan enak banget diajak ngobrol. Meskipun online nih, pembelajaran online, tapi guru-guru di SMA Budi Bakti itu akan selalu kayak menjawab pertanyaan kalian. Kayak kalau kita tuh bingung, mereka tuh akan selalu menjawab dan menjelaskan sebisa mungkin gitu, sampai kita tuh mengerti. Pokoknya jangan membuat kita tuh jadinya nggak takut untuk menanyakan hal yang kita bingungkan di sekolah, di kelas, seperti itu. Pokoknya kalian jangan khawatir, guru-guru di SMA Budi Bakti itu pokoknya orangnya fun banget lah, tapi juga kalian harus ingat kalau misalnya kita juga tetap harus bersikap sopan ya. Dan yang kedua, ini adalah pengalaman lomba Cece di bidang akademik ini. Cece pernah mengikuti lomba karya tulis ilmiah. Bagi kalian yang nggak tahu, karya tulis ilmiah itu adalah lomba penelitian kimia, dan lomba ini tuh membutuhkan proses yang sangat panjang karena menghabiskan waktu sekitar beberapa bulan. Dan lomba ini tuh susah banget ya. Cice mengikuti lomba ini tuh waktu kelas 10, di mana Cice tuh masih nggak tahu materi-materi kimia itu seberapa banyak itu gitu. Dan juga bahan-bahan di lab, alat-alat di lab itu bagaimana. Karya tulis ilmiah itu adalah lomba penelitian, di mana yang awalnya kita harus melakukan penelitian terlebih dahulu, kemudian kita hasil penelitian itu kita tulis dalam bentuk jurnal. Makanya itu prosesnya itu lama banget gitu.
Tapi Cicing nggak khawatir kayak akan itu tuh, Cicing tetap berani untuk mengambil keputusan mengikuti lomba ini karena guru-guru di SMA Budi Bakti itu akan selalu mensupport kita, selalu memberikan semangat dan kayak membimbing terus nih kita, materinya itu seperti ini loh, terus bahannya itu seperti ini, alat itu caranya seperti ini, makanya. Jadi itu yang membuat Cici dengan tim Cici itu nggak khawatir akan itu. Cici akhirnya berani untuk mengambil langkah untuk mengikuti lomba ini, dan syukurnya Cici dengan tim itu berhasil masuk 8 besar dan bisa presentasi di Jakarta. Meskipun belum menang, tapi ya kita udah bisa nih presentasi di depan dosen, dan juga kayak usaha kita tuh jadinya nggak sia-sia, kayak gitu. Pokoknya bagi kalian yang takut nih, khawatir, kayak mau mengasah kemampuan akademik kalian, tapi takut, pokoknya kalian tuh jangan khawatir banget, karena guru-guru itu akan selalu mensupport dan membimbing kalian sebisa mungkin dan sekeras mungkin. Tapi juga diingat, kalian juga harus tetap bekerja keras, juga tetap harus semangat, karena posisinya nggak bisa juga. Selamat pagi, nama Budaya. Perkenalkan, nama Koko Billy Manyu Herlianto atau bisa dipanggil Koko Billy. Mungkin beberapa dari kalian udah tahu ya Koko siapa gitu kan, karena dulu Koko juga SMP-nya di Budi Bakti. Jadi hari ini Koko bakal ceritain pengalaman Koko menjalani kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Budi Bakti. Jadi pas awal-awal masuk itu tentu ya ada namanya PLS atau bisa kita sebut pengenalan lingkungan sekolah. Nah, itu tuh pengalaman Koko, itu PLS-nya ada di Wihara, di ruangan serbaguna. Itu sih salah satu kegiatan yang seru ya, karena kita kan dibikin kelompok gitu, terus kita ada pemateri-pemateri menyampaikan materi yang bermanfaat bagi kalian gitu kan, menambah wawasan baru. Dan juga kita main games bareng gitu. Nah, itu games-games itu yang bikin seru. Soalnya menurut Koko, pengalaman Koko, PLS yang seru tuh di hari-hari terakhir di Salma Sofa. Jadi kita pergi ke Salma Sofa gitu ya. Kita dibagi kelompok, dress code-nya beda-beda. Jadi ada yang baju hitam, baju biru, baju kuning gitu. Terus kita di sana ngejalanin misi-misi yang sudah disediakan gitu kan. Di sini ngejalanin misi ini, di sini ngejalanin misi ini. Nah, misi-misinya itu berupa games-games yang seru banget. Nah, pengalaman lucu terjadi di situ. Yang Koko ingat ya, itu Kokonya Dennis. Kalau kalian tahu namanya Ko Chandra gitu kan. Jadi, kita kan di sana main bahasa-basahan ya kan guys ya. Jadi kan seru tuh, udah main game, mainnya bahasa-basahan juga kan. Kan di sana ada kolam tuh. Nah, Ko Chandra itu, dia di kolam itu, nggak tahu kenapa, nggak ada apa-apa, tiba-tiba celananya yang dipakai itu robek dong. Robeknya itu nggak cuma dikit, robeknya sepaha gitu kan. Bayangin aja robeknya sepaha loh ya. Ya kan? Itu kan. Bener kah? Bener kah? Benar, tanya kok kamu. Dennis, itu robeknya sepaha gitu. Dan itu dia minta tolong Koko dong. Tolong ambilin tasnya gitu kan. Tapi Koko, karena Koko nggak tahu tasnya yang mana, jadi nggak tahu tuh Ko Chandra minta bantuan orang lain atau dia ambil sendiri gitu. Itu sih lucu ya, orang-orang pada ketawa dan ingat kejadian Ko Chandra itu betul. Nah, kemudian setelah PLS ini di kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Budi Bakti ini tentu ya ada namanya Persami gitu kan. Perkemahan Sabtu Minggu. Mungkin kalian juga pernah lakuin di SMP atau bahkan di SD. Jadi Persami di SMA Budi Bakti ini memang betul-betul membutuhkan kerjasama tim, guys. Jadi kita itu Persami ada di parkiran wihara tuh waktu masih tanah ya, belum kayak disemenin sekarang, masih tanah. Jadi itu Koko Persami sama teman-teman Koko tuh siang-siang bikin tenda di situ, guys. Panas-panas kita bikin tenda gitu kan. Habis itu Persaminya kita juga kayak jalani tantangan gitu per kelompok yang betul-betul butuh namanya kerjasama tim gitu. Itu kita di luar sekolah, tapi nggak jauh-jauh banget sih. Jadi kita ngejalanin misi-misi gitu. Nah,
di Persami ini juga seperti yang Koko bilang tadi membutuhkan kerjasama tim ya kan. Kenapa? Karena kita tuh di situ tuh ini meningkatkan solidaritas gitu. Soalnya kita itu makan bareng ya kan, masak bareng, cuci piring kita bareng, bahkan mandi pun kita bareng guys. Ya, maksudnya di sini waktunya sama, cuma ruangannya beda, ingat ya. Nggak mungkin dong ya kan. Ya, waktunya aja yang sama gitu kan, bareng loh ya kan. Cuma beda tempatnya ya itu. Nah, jadi habis itu di kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Budi Bakti ini juga kita ada kegiatan yang ada di luar sekolah ya kan guys ya. Contohnya nih Koko pernah ikuti seminar di Hotel Horizon. Kalian bayangin, kalian ke hotel ya kan, cuma kalian itu dengerin pemateri-pemateri ya kan, kalian dapat ilmu baru gitu. Terus itu di sana nggak cuma Koko, teman-teman juga banyak dari Budi Bakti. Kita di sana dari luar sekolah juga ada, jadi kalian bisa berdiskusi dan juga bisa nambah teman baru ya kan. Nah, di situ kalau kalian acara-acara begitu sih tergantung masing-masing ya, tapi sepengalaman Koko itu dia bakal kalau Koko ikut itu dia akhir-akhirnya kita bakal dapat sesuatu ya kan, kita bakal amplop isinya cien gitu, duit gitu. Jadi untung gitu. Jadi kegiatan-kegiatan di SMA Budi Bakti ini betul-betul seru ya, karena kita juga ada kegiatan seperti lomba 17 Agustus, lomba-lomba per kelas antar kelas meeting, dan itu pengalaman Koko itu seru-seru banget sih ya. Oke, mungkin cukup sekian pengalaman Koko menjalani kegiatan-kegiatan di SMA Budi Bakti. Maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih. Selamat pagi, Nama Budaya. Oke, Nama Budaya. Terima kasih banyak untuk Billy. Jadi Bunda lanjutkan kembali. Jadi sebenarnya untuk kegiatan SMA Budi Bakti Menyapa ini tuh sebentar aja ya, singkat aja. Perkenalan tentang tadi SMA Budi Bakti itu gimana belajarnya, kurikulumnya seperti apa, pembelajarannya gimana, fasilitas-fasilitas dan kegiatannya, serta tadi ada testimoni dari Cece dan Kokonya, dari Billy dan dari Evelyn. Terima kasih banyak tuh tadi dari Evelyn dan dari Billy ya atas testimoninya. Jadi untuk kalian jangan ragu lagi gitu ya. Kalau mau melanjutkan pendidikan ke tingkat sekolah menengah atas, kalian itu bisa banget ya melanjutkan pendidikannya di SMA Budi Bakti. Oke, nah di sini untuk misalnya Bun, saya nih nanti mau daftar nih, bagaimana Bun alurnya? Jadi alurnya itu kalian bisa menghubungi kontak person. Di sini ada bisa melalui SMA Budi Bakti. Di sini ada nomor HP-nya di 0813 5152 4008 atau bisa langsung melalui Bunda Yani di nomor HP 0813 5006 8286. Nah, sebenarnya info lengkapnya lagi nih persyaratan, persyaratannya itu pakai apa aja sih Bun? Yang dilengkapin, terus tesnya dan alurnya itu seperti apa? Kalian bisa cek di Instagram SMA Budi Bakti, yaitu SMA Budi Bakti Official. Ini khusus yang SMA Budi Bakti. Atau kalian juga bisa tanya-tanya di Sekolah Budi Bakti. Ini Instagram ya, Instagram official dari SMA Budi Bakti. Atau bisa juga cek-cek info, kegiatan, foto-foto, ya. Kegiatan di SMA Budi Bakti itu seperti apa, bisa cek juga di Facebook-nya dan di Instagram-nya. Di Facebook ini sangat banyak ya foto-foto dan kegiatan-kegiatan yang ada di SMA Budi Bakti. Gitu. Oke, sebelum Bunda akhirin pertemuan kita hari ini gitu ya. Bunda mau tanya nih, kira-kira dari kalian ada yang mau ditanyakan nggak? Udah, Bun. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Yang lain gimana? Bunda. Iya, boleh, silakan. Boleh tanya? Boleh sebutkan namanya, Nak? Edward. Edward, oke, Edward, silakan. Bun, saya mau nanya, berapa biaya masuk SMA Budi Bakti, Bun? Oke, untuk biaya masuk SMA Budi Bakti itu kalian bisa tanyakan lebih rinci melalui Bunda Yani gitu ya, karena kan kalau menyebutkan nominal uang, nah Bunda di sini lebih kepada promosinya gitu ya. Nah, biaya masuknya, kemudian biaya berapa sih SPP per bulanannya, berapa sih sistem pembayarannya seperti apa, kalian bisa kontak langsung Bunda Yani atau kalian bisa chat di
Instagram SMA Budi Bakti Official. Jadi nanti akan dibalas lebih personal gitu ya ke orangnya masing-masing seperti itu. Atau Bunda Tiara kira-kira ada yang mau ditambahkan Bunda Tiara? Ya, mungkin nanti bisa langsung hubungi Bunda Yani aja, bisa lewat SMS, WA, atau telepon gitu ya. Jadi untuk masalah keuangan, pembayaran, sistem pembayarannya bagaimana, bisa langsung bertanya ke Bunda Yani, gitu, selaku TU dari SMA Budi Bakti. Ya, atau langsung kalian mau chat di Instagramnya juga boleh, di DM. Nanti di DM akan diinformasikan juga. Oke, makasih Bun. Terima kasih Edward. Yang lain kira-kira ada yang mau ditanyakan? Bunda, Ya, silahkan. Bunda kelas 9B. Ekskulnya apa aja ya, Bun? Oke, ekskulnya apa aja? Nah, benar. Ekskul sementara yang ada di SMA Budi Bakti ini kan disesuaikan dengan minat dan kesukaan ya, yang siswa-siswanya mau. Nah, sementara ini ada namanya ekskul Olimpiade, ya, Olimpiade, bimbingan Olimpiade, kemudian ada e-sport, kemudian basket. Nah, ini kan karena saat sedang pandemi, jadi untuk kegiatan yang seperti olahraga itu kan di-off-kan, tapi biasanya anak-anak itu tetap ikut latihan ya, menyesuaikan jadwalnya. Kemudian ada basket, kemudian ada kegiatan band ya atau musik, itu juga ada. Kemudian ada bimbingan Olimpiade Matematika juga ada. Jadi ada di bidang sains, kemudian ada di bidang olahraga juga, sama ada di bidang art atau musik, itu juga ada. Ya, mungkin Bunda tambahkan lagi ya. Jadi kalau misalnya untuk sementara ini di ekskul SMA Budi Bakti itu ada podcast, ada e-sport, catur, multimedia video editing, kimia olimpiade, matematika one club, multimedia programming, dan public speaking gitu. Cuman ini nanti bisa berubah bergantung dari situasi nanti, karena kan kita masih dalam pandemi nih, jadi bisa jadi ekskulnya bisa bertambah atau ada yang dirubah seperti itu. Jadi banyak kok ekskul di SMA Budi Bakti. Oke, terima kasih tadi atas pertanyaannya ya. Nah, baik, ini udah di penghujung acara gitu ya, di penghujung acara kegiatan kita hari ini. Nah, sebelum mendakhirin ya, jadi memang harapannya gitu kalian nanti bisa bergabung di SMA Budi Bakti untuk melanjutkan ke tingkat sekolah menengah atas. Nah, Bunda sampaikan terima kasih banyak atas perhatian kalian pada hari ini. Terima kasih yang sudah tanya-tanya, dan terima kasih Cici Kokonya tadi sudah memberikan testimoni. Semoga nanti ada kabar baik dari kalian gitu ya. Bun, saya mau lanjut di sekolah SMA Budi Bakti itu